Oke, halo. Berjumpa kembali sama saya, Gilang. Kali ini saya mencoba untuk membreakdown kenapa di luar sana itu ada ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang panik untuk bawa anaknya ke dokter gigi, atau ada juga orang tua yang tidak panik ketika bawa anaknya ke dokter gigi. Halo, Poli Gigi. Nggih? Enten apa, Pak? Nggih? Ini loh, saya pasien yang nanti mau datang, anak saya. Nggih. Saya itu putih putih, terus ada yang kayak kulit-kulitnya gitu, nggak bisa dilepas. Oh iya. Saya diapain ya, Dok? Oh ya, tunggu sebentar, Pak. Wes, ayo bersihin di sini. Oke, kita mulai. Pada kali ini, pada video sekarang, saya mencoba membreakdown ada seorang orang tua nih di konten yang tadi, ada dari video sejawat kami yang cerita bahwa dia itu bingung. Dia itu bingung ketika ngelihat anaknya nih kok kayaknya kondisi rongga mulutnya nggak segitu bersihnya ya. Jadi kayak ada lapisan-lapisan tipis putih yang mungkin kelihatan kotor, tapi dia nggak berani harus berbuat apa, entah menyikat, entah mungkin dikumurin, entah apa, dia nggak tahu, dan akhirnya memutuskan diri untuk datang ke dokter gigi. Nah, ada loh orang tua yang kayak gitu tuh, ada, saya yakin ada, dan banyak. Tapi ada juga, banyak juga orang tua yang nggak apa-apa, cuma kayak gini, giginya nanti juga bakalan ganti, ada gigi sulung, ada gigi dewasa. Berarti kalau sekarang rusak, nggak apa-apa, ntar aku bikin janjian sama dokter untuk bisa dicabut atau ditambal, terserah dokternya. Yang penting ini adalah masalah sepele menurut beliau. Ada orang tua yang kayak gitu juga ada, nggak dikit juga, banyak. Selama kurang lebih kami berpraktek mungkin ya 50-50 ya. Ada orang tua yang bagus cara mengasuh anaknya, terutama untuk di bidang kesehatan gigi. Ada orang tua yang ya nggak terlalu bagus dan lain sebagainya. Tapi di sini ceritanya, kalau misalnya teman-teman Anda semua juga udah ngelihat dari beberapa konten sebelumnya, ada yang dua konten sebelumnya. Konten ini hadir tidak untuk menilai Anda baik apa Anda buruk, siapapun buruk atau siapapun baik, enggak. Saya enggak menilai ke sana, dan kami pun juga tidak memberi standar itu kemanapun. Cuman, kami mau mencoba untuk sharing ke Anda semua yang jadi pemirsa dan teman-teman sekalian sejawat. Di luar sana tuh masyarakat kita majemuk, ya. Macam masyarakat kita banyak banget, pola pikirnya juga banyak. Katakan punya otak yang sama, tapi neuron-neuronnya mungkin menyimpan informasi yang berbeda atau menyimpan pola pemikiran yang pastinya tidak sama, sehingga satu dan lain hal dengan stimulus yang sama, ketika si anak punya masalah kesehatan gigi, responnya, tindakannya bisa beda-beda. Ada yang diobatin sendiri, beli obat di toko sebelah atau mungkin di apotek sebelah atau di warung sebelah, terus dikasih ke anaknya, sembuh, selesai masalah. Ada yang kayak gitu. Ada orang tua yang begitu anaknya kena masalah gigi dan mulut, langsung dibawa ke dokter gigi karena dia pengen yang terbaik, pengen ketahuan kondisinya seperti apa. Which is gak banyak. Sebenarnya gak banyak orang yang kayak gini, tapi mudah-mudahan setelah video ini keluar, ya men-trigger lah ya, paling enggak untuk orang tua. Kalau mau datang ya datang aja, gitu aja, gak apa-apa. Terus ada juga orang tua yang gampangin atau malah cenderung cuek. Alah, sakit gigi biasa, kumurin aja, disikat aja, nanti dia sembuh kok, kotorannya hilang. Karena yang bikin kotor itu, yang bikin sakit itu ya kotorannya. Jadi adek kalau sakit gigi, sikatan aja. Atau mbak atau mas, sikatan aja. Ntar aja, gak apa-apa, gampang, nanti diberesin. Nantinya kapan, itu yang pertanyaannya. Nah, model-model orang tua banyak banget kayak barusan ya. Lalu kalau mau dikaji dari teori perilaku, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena sebetulnya pada salah satu teori perilaku itu ada yang namanya trans-theoretical method,
yang namanya perilaku seseorang itu sebetulnya selalu berubah-ubah. Katakan selalu berbeda lah antara satu orang dengan satu orang yang lain. Nah, kenapa? Karena basic knowledge atau mungkin pengetahuan yang mereka miliki ataupun sikap yang mereka adopt, jadi diadopsi ya maksudnya, itu nggak sama antara satu orang dan orang yang lain. Belum lagi mereka dibangun kesehariannya, karakternya itu berangkat dari kultur atau norma keluarga yang seperti apa, yang memang care sama kesehatan atau enggak. Nah, trans theoretical method itu cerita bahwa seseorang itu perilakunya itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik atau ke yang lebih buruk, itu sebetulnya ada levelingnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi katakan gini, ada seseorang yang kalau saya analogikan misalnya ingin belajar menyetir mobil misalnya ya, steppingnya tuh ada. Dari pertama mungkin dia kalau misalnya pengen belajar nyetir mobil dengan persneling yang manual misalnya ya, atau transmisinya manual. Gimana caranya? Ya dia belajar dulu dong, baca dulu mobil yang manual tuh ciri-cirinya seperti apa. Tuas persnelingnya ada yang di satu garis atau yang berkelok-kelok. Kalau manual kan yang berkelok-kelok. Jadi dia belajar dulu. Level belajar inilah yang menurut trans theoretical method membuat seseorang dengan seseorang yang lain itu perilakunya jadi berbeda, atau katakan mau berubah tingkatannya itu jadi berbeda. Nah, untuk orang yang memang runut nih belajarnya, orang tua yang runut atau mungkin ya katakan orang yang belajar mobilnya tuh runut, dia bisa membedakan dulu pengetahuannya antara mobil matic dengan mobil manual, ya kan? Nah, analogi yang sama sebetulnya bisa digeser kepada pola pikir orang tua ketika mau merawat anaknya, sehingga bisa menyimpulkan kapan anak saya sakit, kapan anak saya sehat giginya. Dan perlu diingat, gigi itu sakit dan akhirnya tidak sakit itu tidak selalu karena dia sembuh, karena hanya mungkin respon nyerinya saja yang reda karena ketahan sama obat anti nyeri. Obat anti nyerinya selesai gimana? Ya sakit lagi, kambuh lagi. Nah, di trans theoretical method orang itu harus diubah levelnya, yang tadinya dari pengetahuannya hanya sebatas tahu sakit itu anak ini giginya sakit karena nyerinya harus dihilangkan. Anak ini sakit karena dia mengeluh giginya nyeri. Berarti nyerinya dihilangkan, masalah selesai. Nah, ini yang salah. Ya. Trans theoretical method ini menyatakan ini adalah bentuk pengetahuan yang sebetulnya kurang lengkap, sehingga mengarah pada perilaku atau tindakan penanganan kesehatan yang mungkin nggak tepat atau mungkin salah, gampangannya seperti itu. Nah, supaya benar gimana? Oke, mestinya nih sekarang dilihat, kita mau jadi orang tua nih, misalnya untuk bapak ibu yang ada di luar sana. Oke, Anda punya anak. Oke, anak Anda bisa sakit, anak Anda bisa sehat, tergantung situasi yang mereka hadapi saat itu. Oke. Nah, kalau Anda tidak tahu situasinya, Anda harus tahu dong mentransfer teori-teori yang ada dari orang-orang yang lebih ahli, atau dalam hal ini orang medis, atau pengalaman dari pasien-pasien lain sebelumnya yang jadi anggota keluarga. Jadi bisa bertanya, kalau misalnya anak saya sakit, kondisinya sakitnya tengah malam, terus habis itu gusinya bengkak. Nah, ini orang-orang pada datang ke dokter gigi nggak ya? Cari tahu, sehingga Anda bisa naik level. Dari yang tadinya membiarkan atau mungkin biasa cuma dikasih obat aja, ternyata nanti bisa naik level lagi, datang ke dokter gigi. Karena kenapa? Karena tahu masalah utamanya bukan di nyerinya. Karena selama ini orang-orang kan taunya secara teori yang awam miliki adalah sakit gigi itu ya karena nyerinya aja yang diatasi. Padahal masalah sebenarnya mungkin saja ada infeksi jaringan pulpa gigi atau mungkin jaringan di dalam gigi yang harusnya nggak boleh sampai infeksi, ternyata karena lubangnya begitu besar akhirnya jadi infeksi dan akhirnya kropos giginya, dan akhirnya diambil. Sehingga trans theoretical method sangat menyarankan untuk mempelajari orang-orang yang sebetulnya
Kalau misalnya punya perilaku tertentu, itu sebetulnya dia itu memiliki basic knowledge yang cukup nggak sih untuk memaknai apa yang dia atau anaknya alami pada saat punya keluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi stepping untuk sampai ke perilaku yang bagus dalam hal ini adalah mampu datang ke dokter gigi. Itu steppingnya sebenarnya cukup panjang. Yang pertama perlu sangat disiapkan adalah pengetahuannya dulu. Semua penyakit ada gejala sakitnya, iya. Tapi sekali lagi, gejala itu hanya salah satu kondisi yang dialami oleh seseorang ketika mengalami gangguan kesehatan. Dalam hal ini adalah sakit gigi atau karies gigi atau gigi berlubang. Hingga nanti kalau misalnya dilihat dari transtheoretical method, kalau orang-orang ini hanya tahu bahwa sakit itu adalah indikator bahwa gigi ini dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat, sebenarnya salah. Sehingga teorinya harus dinaikkan levelnya. Dari yang tadinya cuma tahu nyeri sebagai indikator, naik level lagi jadi ada kerusakan jaringan gigi, dikasih tahu. Terus habis itu ada pembengkakan gusi, andai kata memang ternyata sudah sampai level yang bengkak. Sehingga nanti orang-orang bisa dinaikkan lagi levelnya. Jadi theoretical mind-nya tuh terbangun gitu loh gampangannya. Jadi kalau sudah dia taunya baru nyeri aja yang jadi indikator sehat atau sembuhnya seorang pasien, dinaikkan lagi levelnya. Nggak cuman itu, tapi sebetulnya ada kondisi-kondisi lain seperti kerusakan jaringan keras, kerusakan jaringan lunak, terus bisa saja jadi penjalaran infeksi ke tempat yang lain, tapi chronological ordernya step by step, sehingga orang awam tidak terlalu sulit untuk mencapai ilmu baru yang kita coba tawarkan sebagai dokter gigi ke orang tersebut atau pasien tersebut. Kurang lebihnya, transtheoretical method mengajarkan bahwa kalau mau ngajarin orang untuk sebuah teori yang baru, pelajari dulu dia basic levelnya ada di mana, naikkan satu persatu perlahan, dan itu sudah jadi haknya pasien untuk dapat info itu ketika ada di ruang praktek ketemu dokter gigi. Terima kasih. Saya Gilang undur diri, ketemu lagi di video berikutnya. Salam.